Aktivitas tambang galian C yang dikerjakan oleh kelompok handel berseri di Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat mendapat kritikan keras dari masyarakat setempat. Berikut ini hasil wawancara Flores Kreatif TV di lokasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021, siang dengan salah satu tokoh muda masyarakat Desa Compang Longgo. Baik, ini adalah bukti real dampak dari operasinya ekskavator yang ada di bendungan BMC. Jadi sawah-sawah yang ada di belakang saya ini yang sudah ditanam ini mengalami kekeringan. Ini dampak yang begitu meresahkan bagi kami sebagai masyarakat Desa Compang Longgo. Jadi harapan kami adalah sesegera mungkin izinan galian C yang beroperasi di wilayah Compang Longgo khususnya di BMC itu oleh pemerintah segera ditinjau kembali. Bahkan harapan kami adalah harus ditarik itu izinan itu karena dampaknya sungguh meresahkan. Jadi yang ada di belakang saya ini padi-padi yang semestinya butuh air ini, tetapi apalah daya karena irigasi debitnya berkurang, itu dampak dari itu sehingga kekeringan jadinya. Perlu saya sampaikan juga bahwa kami masyarakat Compang Longgo ini salah satu sandaran hidup kami itu adalah bekerja sawah. Kalau sawah kami ini mengalami kekeringan yang berujung pada tidak ada hasil panennya, maka kami rugi, Pak. Bisa dikatakan ya kami melarat. Ya, kesejahteraan kami itu tidak terjamin. Makanya harapan kami adalah pemerintah sesegera mungkin dapat merespon apa yang menjadi keluhan kami yang berada di wilayah Compang Longgo ini. Itu mengingat luas area ini 582 hektar. Jadi 582 hektar ini, Pak, itu bukan keseluruhannya. Itu yang 582 yang saya sebutkan itu adalah itu yang bisa dibajak untuk saat ini. Total keseluruhan dari ini sepengetahuan saya itu hampir 1000 hektar. Mulai dari ujung sana sampai dengan ujung sana. Karena yang menggunakan persawahan walang ini ada 2 desa, Pak. Jadi Desa Compang Longgo dengan Desa Bilas Utama. Jadi kalau mengalami kekeringan maka kami ya otomatis dengan sendirinya melarat, Pak. Kami tidak bisa dapat makan di sini. Karena ini adalah sandaran hidup kami. Kemudian ini juga penopang ekonomi kami. Banyak anak-anak di Desa Compang Longgo ini, Pak, sekolah SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Itu orang tuanya membiayai mereka, sumber penghasilannya dari sini, Pak. Ya, dari sawah ini. Kalau sawah ini tidak bisa panen akibat kekeringan ini, maka otomatis pendidikan di Desa Compang Longgo mandek. Saya pikir itu adalah dampak yang begitu meresahkan bagi kami. Kemudian juga saya mau tegaskan lagi bahwa kami di sini, Pak, masyarakat Compang Longgo, bila Compang Longgo ini gersang dia. Sekali lagi saya tegaskan, sumber mata airnya itu tidak ada. Jadi satu-satunya air yang kami konsumsi itu adalah BMC, yang dimana di ujungnya itu tempat operasinya galian C itu. Jadi kalau dia sudah mulai beroperasi, maka pengaruhnya adalah air itu keruh. Kemudian bukan hanya keruh saja, Pak, letiran-letiran minyaknya itu yang membuat kami resah, Pak. Jadi mau tidak mau kami harus konsumsi itu air. Karena kalau bukan konsumsi itu air, di mana lagi, Pak? Ya, jadi saya pikir ini harapan kami, mudah-mudahan secepat mungkin pemerintah menanggapi apa yang menjadi harapan kami. Langkah yang sudah ditempuh oleh masyarakat Compang Longgo adalah tahun 2020 kemarin itu, tepatnya bulan Maret, kami menyampaikan hal ini kepada pemerintah desa melalui BPD dan diteruskan kepada pemerintah desa. Lalu reaksi atau tanggapan dari pemerintah waktu itu adalah langsung mencegat operasinya itu galian C di bawah. Nah, setelah dicegat memang benar 1 minggu dari situ dia tidak bekerja. Tetapi
minggu berikutnya dia bekerja lagi. Jadi bisa dikatakan bahwa pemerintah desa kami sudah bosan, ya, sudah bosan untuk menegur operasi dari galian C tersebut. Kemudian langkah berikut yang kami tempuh adalah kami ajukan aspirasi, ajukan keluhan kami ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian apalagi kemarin itu PUPR. Jadi semuanya kemarin itu termasuk kami, termasuk pemerintah desa dipanggil oleh DPR untuk rapat dengar pendapat. Kesepakatan waktu itu adalah bahwa untuk sementara galian C itu diberhentikan sambil menanti jawaban dari provinsi. Jadi antara kami dengan pengusaha itu, kemudian yang dimediasi oleh DPR itu jawabannya seperti demikian. Untuk sementara operasi itu diberhentikan sambil menanti jawaban dari provinsi. Faktanya Pak, faktanya 1 minggu dari situ itu dia bekerja lagi. Artinya dia tidak mengindahkan apa yang menjadi instruksi dari DPR itu. Gitu. Sehingga bisa dikatakan kepala batu ini, singkatnya seperti demikian. Kepala batu ini pengusaha ini karena sudah ditegur tapi beroperasi lagi. Untuk itunya terus terang kami tidak ketahui karena batasan kami kemarin hanya menyampaikan aspirasi itu ke mereka. Soal tindak lanjut ke jenjang yang lebih tingginya kami tidak tahu perkembangannya seperti apa. Jadi kemarin itu kami ikuti instruksinya mereka saya bahwa untuk sementara galian C itu diberhentikan operasinya sambil menanti jawaban dari provinsi. Kami tidak menggali lagi, kami tidak minta konfirmasi lagi karena menurut kami ya kan sudah diinstruksikan kemarin untuk sementara berhenti dulu aktivitas. Pemahaman kami mungkin DPR sedang berusaha atau DPR sedang menanti juga jawaban dari provinsi, begitu. Flores Kreatif TV melaporkan.